أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا, dan berkata alladzina, orang-orang kafaru yang kafir, ingkar. Apa kata mereka? Laula, kenapa tidak unzila, diturunkan alaihi, kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad, ayatun, satu ayat, mir rabbihi, dari Tuhannya. Innama anta mungdirun, sesungguhnya hanyalah engkau itu mungdir, yaitu pemberi peringatan. Walikulli qaumin had, dan bagi setiap kaum itu ada orang yang memberi petunjuk. Orang-orang kafir seperti biasa menentang kepada Nabi Muhammad, ya, agar diturunkan ayat. Ayat di sini maksudnya adalah bukti. Dulu Musa itu punya tongkat, ya. Tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah laut. Nabiullah Isa bisa menyembuhkan orang yang sudah mati. Nabiullah Ibrahim tidak mempan dibakar. Nabiullah Nuh bisa mendatangkan banjir. Lalu apa? Kan itu ya. Itu orang-orang kafir itu. Jadi minta supaya Nabi meminta agar diturunkan, kalau memang benar-benar Nabi, ada dong, ya, satu keajaiban, satu mukjizat, ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu mukjizat sebagai bukti bahwa dia benar-benar Nabi. Tetapi di sini dijelaskan innama anta mungdir, sesungguhnya hanyalah kamu itu pemberi peringatan. Cuma disuruh doang kalau bahasa kita, ya kan? Kayaknya bukannya Nabi. Kalau Nabi banyak apa namanya, kejadian-kejadian atau mukjizat. Kayak perlu diketahui bahwa mukjizat itu turun, itu menandingi hal-hal yang ada di masyarakatnya sekarang saat itu. Kalau di zaman Nabiullah Musa, memang yang paling populer di masyarakatnya sihir, ya, sihir, sehingga Nabi Musa tongkatnya pun mampu menjadi ular, menandingi sihir itu. Jadi sudah tidak pas lagi gitu ya. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi itu berarti sesuai dengan kondisi masyarakatnya, begitu. Nabiullah Nuh, ya memang saat itu harus dibutuhkan diganti umatnya, mati semua yang tidak percaya kepada Nabiullah Nuh, yang tidak naik ke atas kapal mati semua. Itu memang harus begitu diganti, ya. Termasuk Nabiullah Ibrahim, berhala, kan gitu. Nah, kita juga kadang-kadang ini orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, tetap saja, ya, orang-orang yang kafir ini ingkar kepada Nabi, ya begitu, seperti setelah turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat, baru nanti wa anzir ashiratakal aqrabin, ayat selanjutnya, ya Nabi, anzir, berilah peringatan, ashiratakal aqrabin, keluargamu yang terdekat. Akhirnya dikumpulkanlah keluarga yang terdekat itu, disuruh ingetin di tempat Sofa Marwah sa'i, ya, di bukit Sofa. Di situ Nabi berdiri di atas bukit itu,
bilang kepada saudara-saudaranya, pamannya di situ hadir. Abu Lahab termasuk, wahai sahabatku, keluargaku, seandainya di sebelah belakang bukit ini ada orang yang akan menghancurkan kita, kalian percaya apa enggak? Sodaqta ya Rasulullah. Saya percaya, ya kan? Karena dikenal sebagai al-amin. Ya. Begitu yang selanjutnya, sekarang kalau seandainya saya ini mendapatkan ayat perintah dari Allah bahwa saya ini adalah nabi, mendapatkan wahyu di Gua Hiro, percaya apa tidak? Langsung Abu Lahab apa? Tabba laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad, kan gitu ya? Langsung gak percaya, ingkar. Tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Saat itulah turun tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka. Sampai wa mar'atuhu, sampai istrinya, istri Abu Lahab. Hammalatal hatab, sebagai dia pengangkut kayu-kayu duri-duri yang dipasang di jalanan agar Rasulullah melewati itu keinjak, ya. Hammalatal hatab, Hammalah itu profesinya doang, yang dimaksud di situ adalah istrinya Abu Lahab. Dicatat di dalam sejarah. Jadi orang begitu ya. Gajah mati meninggalkan, gading harimau mati meninggalkan belah, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Fir'aun dicatat, tapi namanya nama buruk. Korun juga nama buruk, dikenal, dicatat dalam sejarah, bukan sejarah di Al-Quran. Korun, tapi itu namanya nama buruk, dicatat. Jadi kita tidak mau begitu ya, diabadikan. Jadi dan orang juga nggak bakalan mau ngasih nama itu ya. Misalnya nih ada kita, pernah nggak kita kenalan sama orang? Nama kamu siapa? Nama saya Fir'aun. Ada nggak? Kagak ada ya. Korun, Fir'aun, Haman, nggak ada yang bikin nama. Dari namanya juga serem kan? Jadi tidak ada. Nah, hikmah yang dapat kita ambil, kita harus meninggalkan nama-nama yang baik, ya. Itu walaupun puluhan tahun sudah meninggalkan kita, tapi namanya itu masih manis, masih bagus, ya kan? Ingat saat hidup dia itu orangnya enak, dermawan, dia itu nggak pernah cemberut, kan gitu ya, enak. Jadi dikenal namanya karena kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan itu, nama itu baik atau buruk itu sangat tergantung kepada perilaku kita sekarang. Kalau perilaku kita sekarang baik, insya Allah baik. Ya. Tapi kalau kita perilaku yang buruk, maka akan meninggalkan nama-nama yang buruk, Dan itulah yang nanti akan dibaca, akan dijadikan pelajaran oleh anak-anak kita, cucu kita. Jadi sekali lagi, innama anta mundir, kalian Muhammad hanya sebatas memberi peringatan, ya, memberikan peringatan. Apa sih saat Nabi Muhammad ini yang paling ngetren di masyarakatnya sehingga mujizat Nabi Muhammad itu Al-Quran? Saat itu yang paling ngetren adalah syair. Makanya wama huwa bikahin, bukan dukun, terus bukan syair, ya. Ayat Al-Quran ini bukan syair, tapi mujizat dari Nabi Muhammad syair. Jadi di dalam Yasin itu ada menjelaskan. Jadi syair bukan dukun, bukan syair, bukan asatirul awalin, dongingan orang dulu aja. Orang kafir begitu. Al-Quran apain Al-Quran? Itu kan isinya cuma dongeng doang, ya kan? Sejarah tentang Nabi dongeng, asatirul awalin. Nah itu. Jadi sekali lagi Al-Quran tidak seperti itu, ya. Tetapi itu adalah hasil daripada
Allah menurunkan Al-Quran di Lauh Mahfuz itu persis seperti Al-Quran itu susunannya. Lalu turun di langit kelima, keempat, ketiga, kedua sampai ke langit satu namanya Baitul Izzah. Nah, disitulah ayat turun satu persatu sesuai yang dihadapi oleh Nabi. Maka ayat yang turun pertama adalah Al-Alaq. 5 ayat dari surah Al-Alaq itu ayat yang pertama kali itu bukan Al-Fatihah susunan sekarang, bukan. Gitu ya. Itu. Jadi susunannya seperti itu. Al-Alaq. Baru setelah Al-Alaq turun lagi ayat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir kun fa'andzir. Wahai orang-orang yang berselimut, kum bangun fa'andzir, berilah peringatan. Udah sampai situ. Baru nanti ada ayat lagi wa anzir ashiratakal aqrabin. Baru nanti tabat yada abi lahabi wa tab. Terus begitu ya susunannya. Dan Al-Qur'an itu dulu di zaman Nabi tidak dibukukan seperti sekarang ini, enggak. Ya. Belum ya. Hanya adanya di kepala sahabat. Ya, di kepala-kepala sahabat. Kapan itu dibukukan? Saat zaman Khalifah Utsman bin Affan, saat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diusulkan oleh Utsman bin Affan untuk menyusun Al-Quran. Tapi kata Nabi, setelah perang itu sekitar 70 sahabat yang hafal Al-Quran itu syahid, meninggal. Nah, disitulah dikhawatir tuh bisa lenyap ya, tidak ada nih. Sehingga zaman Sayyidina Abu Bakar diusulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan mengusulkan, tetapi tidak disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mendapatkan petunjuk, akhirnya diberilah izin dikumpulkan jadi satu seperti susunan sekarang dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu susunannya ya. Jadi begitu. Dan sudah ada janji Allah, Al-Quran akan tetap terjaga. Makanya sekarang itu kalau kita lihat ya di RCTI siapa tuh namanya itu yang lumpuh itu kan ya, itu Al-Quran dari nggak cuman hafal, tapi baris keberapa, halaman berapa, terjemahannya apa, hafal itu. Ya kan? Bisa itu, karena udah janji Allah. Lah kita yang bolak-balik baca Quran kagak hafal ya kan? Al-kafirun aja kaider kan gitu ya. Wala ana wala antum wala ana wala antum ya kan? Ayo bukan lakum dinukum wala dhalin ya kan? Antum ngaco kita. Jadi memang hafalannya, dan memang ada orang-orang yang cerdas diberikan karunia oleh Allah, cerdas ada. Macam Imam Syafi'i kan gitu ya. Kalau sekarang tuh anak yang siapa tahu namanya tuh, yang itu cerdas namanya. 30 juz sampai halamannya hafal, baris keberapa, dari atas berapa baris, dari bawah berapa baris, di pojokan mana, hafal semua itu. Ya Allah, luar biasa, subhanallah, subhanallah. Nah kita juz amma aja kagak hafal kan itu, apalagi 30 juz 30 ya, kagak hafal. Nah itu sudah janji Allah. Emang hafalan itu bisa apa? Disebabkan, makanya ada pernah di Imam Waqi', syakautu ila waqi'in, saya pernah mengadu kepada Imam Waqi', su'ahifzi, jeleknya hafalanku. Kalau dalam bahasa kitanya kok bebel untuk ngapal gitu ya. Akhirnya Bapak arsyadani ila tarkil ma'asi, dia memberikan petunjuk, dia mengajarkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat.
Jadi ninggalin maksiat. Semakin kita banyak maksiat, itu kita semakin bebel, susah, hafalannya hilang mulu, ya kan? Sekarang hafal, besok nih lupa lagi tuh, header lagi ya. Jadi tarkil mas. Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sementara ilmu Allah tidak akan diberikan petunjuk kepada yang rajin maksiat. Jadi kuncinya memang maksiat itu yang membuat kita jadi bebel, hafalannya jadi hilang, kan gitu ya. Kalau orang yang mau cepat Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i saya sering bercerita, kalau dia pulang dari masjid, dia tutup telinganya yang sebelah, dua-duanya tutup. Kenapa? Ditutup, pernah ditanya. Kalau dibuka, apa yang dia dengar di jalan itu hafal semua. Ya kan? Kalau membaca kitab, membaca buku, membaca Al-Quran, sebelahnya ini ditutup. Kalau sebelahnya ini dibuka, hafal semua. Kan luar biasa tuh. Kalau kita mau apalagi sampai mau mau membaca hafal begitu, nyari ayat aja keder kan itu ya. Ayat berapa ya kan? Cari ke atas ke bawah, hampir dibilangin tuh dari atas 3 baris gitu ya. Dari bawah sekian baris kagak ketemu itu. Apalagi mau hafal ya. Imam Syafi'i kalau dibuka 2 lembar itu dua-duanya hafal. Itu cerdasnya. Jadi memang wajar Imam Syafi'i cerdasnya seperti itu. Kenapa? Bapaknya yang pernah saya ceritakan itu menjaga dari maksiat bapaknya ya. Bapaknya itu yang pernah nemu buah apel sampai dicari ya tuh pemiliknya ya. Sampai dicari pemiliknya, minta ikhlasnya sampai dia suruh kerja, akhirnya disuruh nikahin anaknya buta, tuli dan bisu kan gitu ya. Iya, akhirnya begitu dilihat ya perempuannya mah utuh, nggak buta, nggak tuli, nggak bisu. Yang dimaksud dengan buta itu dia nggak pernah ngelihat, matanya buat maksiat. Yang nggak tuli itu maksudnya dia nggak pernah dengerin apa-apa yang maksiat, termasuk ngomong. Bisu dia nggak pernah ngomong yang jelek. Itulah istrinya, jadikan istri. Akhirnya ini dinikahkan, punya anak. Itulah Imam Syafi'i. Pantas gitu ya. Dan memang yang menentukan itu perempuan sih. Benar ya, perempuan. Laki mah baget dikit agak indah, tapi perempuan harus benar ya. Kalau perempuannya benar, anaknya bagus itu. Nabiullah Ibrahim bapaknya penyembah berhala, pembuat malah kan ya. Istrinya baik, punya anak lah Nabiullah Ibrahim. Nuh nabi ya kan? Nabi, tapi istrinya jahat kan gitu ya. Punya anak Kanan. Tuh itu. Jadi perempuan itu menentukan. Jadi jadi tugasnya adalah munzir, termasuk kita ini mengingatkan orang yang mengingatkan orang. Apabila kita mampu membuat orang mendapatkan petunjuk, mampu menunjukkan orang lain kepada kebenaran, maka khairun min humurin na'am, kata Nabi. Lebih baik dibandingkan unta yang merah. La yahdiyallahu rajulan wahidan, kamu memberikan petunjuk kepada satu orang laki-laki saja. Jadi karena kamu orang itu mendapatkan petunjuk satu saja, maka lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah saat itu kendaraan termewah. Ya. Mungkin kalau di Indonesia mau mobil apa itu ya. Pokoknya kendaraan termewah kan gitu. Itu satu aja. Gara-gara kita, dia dapat petunjuk, dia sadar, dia mau sholat gitu ya. Itu lebih baik. Jadi
Sebenarnya untuk yang namanya dakwah itu nggak harus ustadz, nggak harus kiai, siapa aja di antara kita tugasnya semuanya dakwah, ngajak, ya, mengajak. Macam-macam pejabat juga mengajak, polisi juga mengajak, kan gitu. Kalau orang-orang yang model-model penceramah yang hadir-hadir itu memang itu udah baik semua, kan itu ya. Tapi siapa mereka yang di karaoke, di bar-bar, di diskotik, ya kan? Siapa yang ingetin? Gak mungkin Ustadz masuk ke dalam kan? Assalamualaikum di dalam pada ketawain orang, kan gitu. Jadi yang ngajak, yang namanya dai itu siapa saja. Tujuannya satu, li'ila'i kalimatillah. Pedagang ngajak juga sama, ngajak yang baik. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah ya'lamu, maha mengetahui, ma tahmilu, apa yang dikandung, kullu unsa, oleh tiap perempuan, wa ma taghidu, dan apa yang kurang sempurna, al-arham, kandungannya atau rahimnya, wa ma tazdad, dan apa yang bertambah. Allah lah yang mengetahui kandungan di dalam rahim perempuan itu laki-laki atau perempuan. Walaupun sekarang sudah ada teknologi, ya, sudah ada alat untuk mengetahui laki-laki atau perempuan itu dengan di USG, ya. Di USG itu bisa diketahui. Ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya adalah itu yang secara lahir tidak bisa diketahui dari luar, ya. Tetapi dengan Allah mudah, ya, untuk mengetahui laki-laki perempuan itu, karena Allah lah yang menciptakan. Jadi yang di dalam kandungan pun Allah tahu. Kalau kita kan nggak bisa. Jadi Allah mengetahui jenis kelamin, termasuk juga kandungannya itu 1 atau 2. Tazdad itu maksudnya kembar gitu, ya, tambah atau kurang. Termasuk di dalamnya itu jadinya cacat atau tidak, itu tahu, ya, karena Allah yang menciptakan. Kalau kita kan kadang-kadang hasil USG-nya ya perempuan, lahir laki-laki, bisa begitu, ya, bisa salah. Dan itu ada ilmunya, silahkan dipelajari. Jadi hal-hal yang memang menurut akal dulu tuh nggak bisa diketahui, sekarang dengan alat bisa diketahui. Ya, sekedar aja, tetapi hak mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah tidak bisa kita tidak bisa lari dari Allah untuk melakukan hal-hal yang maksiat, yang tidak baik, ya. Wah, di sini nggak tahu nih, nggak ada orang nih, nggak bisa. Allah tahu, ya. Gelap malam, gelapnya rahim, tapi di situ tetap tahu, kan gitu, ya. Kalau kita nggak bisa, kamar aja begitu mati udah, padahal udah apa jalan keluar itu kan dari sini tetap nabrak juga itu, ya kan? Kalau gelap mah kita, tapi Allah tidak. Jadi rahasia yang ada di dalam perut perempuan itu Allah tahu. Beda dengan kita. Termasuk kembar, ya, tazdad itu maksudnya tambah, kembar, dan keadaan kandungannya juga tahu. Jadi tetap manusia sebagai hamba Allah melaksanakan syariat, ya, cara usaha bagi yang belum hamil, kan gitu, ya. Ya dengan usaha macam-macam, ada yang diurut, ada yang dicek ke dokter, ini kenapa, ada apanya, kan gitu, ya. Dengan tetap melaksanakan usaha, tetap kita memohon kepada Allah
Nabiullah Ibrahim bayangkan, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Padahal itu sudah menopause, kalau menurut medis itu istrinya. Dan Nabiullah Ibrahimnya 90 tahun. Gak mungkin. Secara akal, secara medis nggak mungkin. Kalau Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya, fabasyarnahu bihulamin halim. Kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim itu dengan kelahiran gulam yang halim. Nabiullah Ismail. Itu di luar ini, di luar medis, di luar ilmu pengetahuan. Allah kuasa, kan gitu ya. Apa aja kalau sudah Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asal kita berusaha gitu. Jadi semuanya adalah hakikatnya Allah. Jadi apapun sebenarnya kalau perintah-perintah hadis ya Al-Qur'an yang katanya misalnya nih sholat duha itu bisa mendatangkan rezeki, karena memang logikanya bagus. Kalau sholat duha itu kan di bawah jam 11, berarti dia bangun pagi, kan gitu ya. Bangun pagi berarti dia berusaha. Jadi dari sini bisa diketahui bahwa Allah itu sangat mengetahui, sehingga kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh melaksanakan kecurangan sedikit pun. Wa may yaghlul ya'ti yaumal qiyamah bima ghalla alaih. Barang siapa yang curang, maka akan membawa kecurangannya itu nanti pada hari kiamat. Jadi nggak boleh kita punya anggapan Allah nggak tahu. Naudzubillah. Jadi tidak boleh curang. Dagangan, timbangan, meteran, ya, takeran, apapun itu bentuknya, itu tidak boleh dilakukan karena Allah tahu, ya, Allah tahu. Jadi kalau yang mengetahui persis tidak akan curang. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan tiap segala sesuatu indahu di sisi Allah itu bimiqdar, ada ukurannya. Jadi sudah terukur semua oleh Allah. Nih janin di dalam perut misalnya berapa hari, berapa bulan ya, 9 bulan 10 hari kan. Ada yang lebih, bahkan ada yang 7 bulan lahir, itu sudah sesuai dengan ukuran Allah yang ngasih ukuran, yang ngasih catatan, semua itu adalah Allah, kuasa Allah. Termasuk ukuran rezekinya, ukuran jodohnya, ukuran nanti kemampuannya, itu sudah diukur semua. Makanya rezeki itu karena sudah ditakar, sudah diukur oleh Allah. Ada macam-macam, ada yang ukurannya ember, ada yang ukurannya gayung, ada yang ukurannya gelas, ada ukurannya sendok, kan itu ya. Udah ada semua itu. Ya memang, walaupun kita ambil dari laut, Allah kasih ukurannya sendok, ya tetap sesendok dapatnya. Nggak mungkin seember kan? Itu emang ukurannya begitu. Dia ke Bandung, ke Surabaya, Semarang, dia jajahi semua itu. Jelajah usaha cari duit, tetap aja namanya ukurannya sendok, ya sendok juga kan gitu. Tapi kalau Allah sudah ngasih ukurannya ember yang gede, walaupun dia nggak kemana-mana, tetap begitu. Artinya apa? Bahwa kita harus menerima apapun ya saat berada di dunia ini. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita hanya diizinkan berusaha saja. Yang usaha yang benar-benar usaha. Gitu. Kecuali memang yang ada sahabat misalnya yang didoakan oleh Nabi banyak, kayak misalnya Anas bin Malik ya, Ummu Sulaim. Saat Rasulullah pindah ke Madinah, orang-orang pada ngasih apa aja itu.
Ummu Sulaim, ya Rasulullah, saya mah nggak punya harta, nggak punya apa-apa, saya mah kasih anak aja nih. Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik masih anak-anak, diserahkan kepada Rasulullah oleh ibunya Ummu Sulaim untuk dididik. Ya, makanya Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi di situ ya, 10 tahun. Dia yang bawain sendal, yang ini dah semua ya. Makanya banyak juga hadisnya. Nah, Anas bin Malik saat itu didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, katsir amwalahu wa auladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan juga anak-anaknya. Didoain, makanya disitulah Anas bin Malik kaya. Orang musim kalau panen kurma sekali setahun, dia masih 2 tahun sekali. Maaf, setahun 2 kali, beda. Jadi rezekinya banyak, kaya. Kenapa? Didoakan oleh Rasulullah. Kan gitu ya, didoakan oleh Rasulullah. Termasuk anak-anaknya banyak. Dihitung menjelang wafatnya itu Anas bin Malik ini anak dan cucunya itu hampir 100 lebih, ya, 100-an anak-anak dan cucunya itu. Kenapa? Ya itu doa Nabi. Kalau doa Nabi malah langsung ya, kapanpun waktunya dikabulkan. Begitu. Didoakan oleh Nabi. Jadi Nabi bukan orang yang nggak mau. Wala saufa yu'tika rabbuka fataddo. Itu di dalam surah Al-Duha ya. Wala saufa yu'tika, dan Allah akan memberikan kepada engkau. Ngomong aja Nabi, kasih kan gitu ya. Tapi Nabi enggak. Fataddo, apapun yang Rasulullah Nabi Muhammad ridho, mau, dikasih oleh Allah. Gitu. Karena memang ya panutan. Nah, sekarang ini satu-satunya orang yang doanya dikabulkan itu adalah ibu kepada anak. Makanya anak nih luar biasa, ibu nih doain anak yang bagus-bagus ya. Ini memanggil kadang-kadang begitu kan. Dasar lu bego kan itu ya. Bocah disuruh ke warung kagak mau, diomel-omelin pakai kolor lu kan itu ya. Ya Allah, naudzubillah. Itu kata-kata yang keluar dari ibu kepada anak itu doa. Makanya jaga, jangan tolol lu. Dasar bego, ayah, astagfirullah. Jangan sampai doain yang keluar yang dari kata-kata yang bagus-bagus. Walaupun marah gitu ya, doain yang bagus-bagus. Karena itu doa luar biasa. Jadi tidak boleh. Bahkan saya pernah mendengar ada anaknya mama, mohon maaf ya, ada yang pecandu narkoba, sempat masuk keluar, ya, habis katanya. Akhirnya ini ibunya umroh, saat umroh dia muter-muter di Ka'bah bawa air jam-jam. Doanya cuma satu, ya, minta amanahnya berhenti narkoba, terus muter sampai 7 kali. Pulang ke Indonesia panggil anaknya itu, sini Ruh, kan kalau bahasa kita ini kan, nih saya itu udah berusaha, udah berdoa, kalau memang ini nggak sembuh juga udah terserah dah hari itu ya. Itu aja diminumilah air jam-jam ini, dibawa muter-muter tawa sampai 7 kali. Doanya cuma satu, berhenti narkoba, minumin tuh sembuh, udah kagak mulai lagi, ya kan? Itu doa seorang ibu. Jadi hati-hati itu kepada anak, jadi yang baik-baik, berpisah juga yang baik, karena itu merupakan doa yang luar biasa. Jadi wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah sudah memberikan ukuran tiap sesuatu, tidak hanya manusia, tidak hanya rezeki, tapi Allah turunkan air ke bumi itu sesuai dengan ukuran. Sebenarnya nggak ada banjir itu sebenarnya. Allah turunkan air hujan ke bumi ini sesuai kebutuhan, buat ngairin, ya, buat nyiramin tanam-tanaman segala macam. Enggak mungkin kelebihan sampai masuk ke rumah, enggak. Kenapa itu? Karena tangan-tangan manusia.
zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kok apa banjir? Kok Ustaz ada tuh pada banjir? Itu kenapa? Karena tangan manusia tadi yang mestinya sampah itu di tempatnya dia dibuang sembarangan, akhirnya itu mampet di sungai semua, meluap sungai, jebol, masuklah ke kampung, kan gitu ya. Salah siapa? Manusia. Itu kalau dikerukin itu sampah ya Allah, berimbek itu kasur segala macam ya kan. Gimana nggak masuk ke kampung kan gitu. Orang mestinya buat jalan air kan gitu ya. Air mah nggak salah, emang ini jalan saya diumpet, ya kan? Jalan saya ini dihalangi, lalu dan dia jalan yang ada aja kan gitu. Masuklah ke kampung jadi baik-baik. Termasuk juga penebangan. Nah, itu Allah turunkan itu buat Iramin itu. Dia ditebang tanpa menanam lagi sembarangan, longsor dan sebagainya. Jadi sebenarnya setiap sesuatu itu sudah diukur oleh Allah, ya, sudah diukur. Termasuk kita Allah berikan ujian kepada manusia juga sudah diukur, ya. Jangan takut kita itu nggak mampu. Allah pasti sudah ukur semuanya. Enggak kok Ustaz, saya ini kayaknya ujiannya udah parah banget, ya kan? Udah nggak kuat saya, nggak bisa. Bilang nggak kuat tuh nggak boleh. Nggak kuat saya dari ujian kayaknya, bukan nggak kuat. Allah sesuai dengan ukuran pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahu Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui al-ghaib yang gaib, wasyahadah dan yang nampak. Al-ghaib itu diantaranya adalah setan, jin, ya jelas lah itu kan ciptaan Allah. Kalau manusia yang gaib, jin nggak tahu, setan nggak tahu. Hari akhirat, apalagi yang gaib, Allah kita nggak tahu. Wasyahadah yang nampak, yang nyata, jelas. Kalau Allah tahu, manusia tidak tahu. Ya. Nabiullah Sulaiman seorang manusia, Nabiullah Rasulullah diberikan kemampuan. Dia bisa, yang gaib pun tahu dia. Setan, ya, jin, tunduk semua sama Nabi Sulaiman. Termasuk saat Ratu Balkis menjelang datang, tuh dari Sabah, ya, dari Sabah ketika mau datang itu Nabiullah Sulaiman meminta kepada pembantunya siapa yang bisa mendatangkan singgasana, ya, singgasana Balkis ini ke tempat ini. Akhirnya ada jin yang mengajukan, saya bisa ya Rasulullah, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari duduk udah nyampe, kan? Akhirnya ada lagi malah manusia dari namanya Asif bin Balkhiyah, manusia bukan jin. Sanggup berapa lama? Qabla ayyar tadda taufuk, sebelum kedip mata udah nyampe. Hebatan lagi tuh manusia, bukan jin masih agak lamaan, ya. Jadi dari dulu sebenarnya jin itu bukan nggak hebat, kalah sama manusia. Namanya Asif bin Balkhiyah, luar biasa. Kedip mata nyampe udah, kan gitu ya. Nah itu. Makanya sekarang ada orang minta tolong sama jin, ya udah dari dulu, ya kan? Dari Nabi Sulaiman aja pertandingan untuk mendatangkan singgasana udah kalah jin, ya, kalah sama manusia. Kita sekarang orang nyari jin, ya kan? Bantuan jin, nggak tahu sejarahnya, udah kalah. Hebatan manusia. Itu Asif bin Balkhiyah. Jadi dia tahu yang gaib, dia tahu yang nampak, yang jelas mau apa lagi. Makanya bahkan kalau ada di bawahnya dia.
Al-Kabir yang maha besar, Al-Muta'al yang maha tinggi. Artinya bahwa setiap makhluk yang gaib Allah tahu, tapi manusia itu terbatas. Beda dengan Nabi Sulaiman, kita nggak tahu yang gaib-gaib itu setan-setan itu ya. Jadi apalagi tuh nanti kalau misalnya ada yang lihat inilah itulah, enggak ya. Setan mah nggak kelihatan sama kita. Ada lagi sawa'un minkum man asarra qala wa man jahara bihi wa huwa mustaqim bil laili wa saribun bin nahar. Sawa'un, sama saja minkum di antara kalian itu man asarra, siapa yang merahasiakan al-qala perkataan, wa man jahara, dan siapa yang menerangkan bihi dengan kata-katanya itu. Tahu ya. Yang berbisik dengan yang teriak sama aja tahu Allah. Dan makanya di dalam Al-Qur'an ya, Tabarok dijelaskan juga apa itu? Awijharu bihi innahu alimun bi dzati sudur. Wa asirru qawlakum awijharu bihi, itu ya. Wa asirru, dan kamu semua merahasiakan qawlakum, ucapanmu, awijharu bih, atau menjelaskannya. Innahu alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah itu maha alim apa yang ada di dalam hati. Jadi nggak bisa dirahasiakan itu, Allah tahu ya. Tetapi kalau kita standarnya, makanya kalau ada orang punya sifat iri hati, dengki, hasud, itu kan Allah yang nilai ya. Allah yang nilai. Kalau manusia mah kalau nggak dikeluarin, kalau nggak ditampakin nggak tahu ya. Tapi orang yang busuk hati, orang yang punya ada sifat hasad, sifat ghil, itu Allah tahu. Dosa nggak? Dosa. Makanya hilangkan, kan gitu ya. Kita sering banget berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana wala taj'al fi qulubina ghillan, gitu ya. La taj'al, jangan kau jadikan fi qulubina, di dalam hati, ghillan, sifat ghil, sifat hasad, sifat dengki, sifat curang yang ada di dalam hati, yang orang lain gak pernah tahu, yang tahu hanya Allah. Itu kita suruh ilangin. Kalau manusia makan tahunya dari tanda-tandanya aja. Dia itu gak datang ya kan. Romanya dia kalau ketemu cemberut aja, kan gitu ya. Romanya kalau kita tegur ini aja. Itu kita mah tanda-tandanya doang. Ya, tanda-tandanya doang. Apa yang ada di dalam hati Allah tahu. Jadi kita harus menghilangkan sifat itu karena Allah tahu. Nggak usah pakai di bisik-bisik. Jadi tahu apa yang ada dalam hati. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dengan kecurangan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau sekarang mah kita bisa bayar di peradilannya, siapa pengacaranya, siapa saksinya, kan gitu ya. Besok ma'alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu Tuhan yang adil, ya kan? Yang paling hakim yang paling adil, ya Allah kan? Saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang di situ, nanti disitulah peradilan Allah datang. Si A maju, hitung sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, hajinya, bagus ya kan? Dosanya dihitung terus, bagus kan gitu kan? Diputuskanlah ke dalam surga. Sebelum dia masuk, melangkah datang orang di belakangnya kan? Ya Allah, saya tidak terima, kan gitu ya? Emang kenapa? Dulu dia mencaci saya, ya kan? Udah, akhirnya apa? Saat itu nggak bisa dibayar dengan duit, disogok nggak bisa. Apa yang buat bayaran? Amal perbuatan kita, diambillah sholatnya, kan gitu ya? Diambil sholatnya. Udah mau masuk diberesin, udah mau ngelangkah datang lagi. Dulu pernah tuh makan harta saya.
akala malahara, dia pernah memakan hartanya, belum izin, belum ridho, kagak, udah di akhirat nggak bakal ridho kan. Ambil lagi puasanya, zakatnya diambil, hajinya diambil, infaknya diambil, amsyong habis amal ibadahnya, mau melangkah masih ada juga yang nuntut. Coba apa yang buat bayar? Akhirnya dosa-dosa yang menuntut inilah dicemplungin, dimasukin ke dalam amal kita. Udah amal ibadahnya habis, ditambahin dosa-dosa orang yang masih menuntut kita. Ya, nah itu yang takut itu. Dan saat di peradilan itu yang ngomong bukan mulut, sudah dikunci, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari itu, pada hari kiamat di padang mahsyar itu, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, mulutnya nggak bisa berbicara. Jadi yang berbicara itu bukan penasehat, bukan saksi, bukan, tapi apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka lah yang jawab. Nih yang pernah infak, nih yang pernah ngambil barang orang, nih yang pernah nempeleng orang, tangan yang jawab. Yang jawab, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka jadi saksi. Iya nih yang diajak kaki jalan ke sini, jalan ke sana, itu kaki yang jawab. Bima kanu yaksibun, dari apa yang pernah kita lakukan itu. Jadi nggak pakai pengacara, nggak pakai saksi, langsung kita dan Allah. Siapa yang ngusulin, yang berbicara? Tangan. Siapa yang jadi saksinya? Kaki. Nggak bisa lagi. Allah lah, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Tuh. Jadi itu memang nggak semudah ini, harus dilatih gitu ya. Melatih untuk menghilangkan sifat-sifat batil, sifat-sifat curang, sifat-sifat tidak baik, karena percuma kita. Itu namanya dalam hadis disebut orang yang muflis. Muflis dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kitanya bangkrut. Kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, tahu. Siapa? La man la dirham, orang yang gak punya dirham. Wala mata, dan orang yang gak punya harta. Bukan, kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah mayyati yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat disolatin, membawa solat, wa saumin, membawa puasa, wa zakatin, membawa zakat, wa hajin, membawa haji, tapi qad syatama hada, dia masih mencaci orang. Wa qadzafa hadza, dia pernah menuduh orang. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta orang. Wa safaka dama hadza, dia pernah meneteskan darah atau membunuh orang. Ya, itu yang menyebabkan kita jadi bangkrut menurut hadis. Allah, apa yang saya jelaskan ini hadis ya, bukan bikin-bikinan. Wa huwa mustahfin bil lail, dan dialah Allah itu bahwa dia mustahfin atau bersembunyi billaili, di dalam malam hari, wasaribun, dan berjalan bin nahari, di siang hari. Tapi tetap Allah tahu. Siapa yang bersembunyi saat malam, siapa yang berjalan saat siang, tahu Allah. Bahkan daun yang rontok hari ini berapa, tahu. Siapa yang meninggal, tahu Allah. Kalau kita kan butuh bantuan. Covid hari ini berapa yang terkena, berapa yang mati, berapa yang sembuh, kan pakai teknologi ya kan? Gubernur provinsi ini laporan, provinsi ini laporan, kan itu masuk ke pusat, tinggal ngumumin doang tuh ya kan? Itu juga nggak tahu benar salahnya kan? Benar berapa, yang salah berapa, kan gitu. Namanya manusia, walaupun teknologi ya kan, bisa aja jumlahnya sekian, dilaporinya sekian, kan gitu. Iya, nggak mesti benar. Tapi Allah nggak pakai statistik, nggak pakai hitungan itu, tapi tahu. Kalau manusia kan rapi, ada statistiknya, tapi kan laporannya nggak tahu kita.
yang meninggal sekian, dikirim sekian, kan gitu. Ini manusia juga, manusia masih lemah. Lahu mu'aqibatun, dan bagi Allah, bagi seseorang itu mu'aqibat, pengiring. Jadi saya lagi mau ada Zoom ini jam 3. Jadi lahu mu'aqibatun, insyaallah minggu depan ya. Lahu mu'aqibat. Mau ada rapat ini mulainya jam 3. Kayaknya sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita semua diberi